Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana kata-kata menjadi kekuatan dan afirmasi menjadi jalan menuju puncak kehidupan. Hari ini kita akan merenungkan 3 kata yang seringkali menjadi tujuan hidup banyak orang: harta, tahta, dan wanita. Harta, sebuah simbol yang seringkali dikaitkan dengan kemakmuran dan kekayaan, selalu menjadi impian yang membayangi banyak orang. Bagi sebagian besar dari kita, harta adalah cerminan keberhasilan, sebuah pencapaian yang menjadi bukti nyata dari kerja keras dan pengorbanan yang telah dilalui. Dalam keindahan gemerlapnya, harta mampu menarik perhatian dengan kilau yang memukau, seakan-akan menyimpan janji manis akan kehidupan yang lebih baik. Mata kita terpaku pada keinginan untuk memilikinya, dengan harapan bahwa di balik tumpukan emas dan permata terdapat kebahagiaan yang kita cari selama ini. Namun, dalam pengejaran yang tiada henti itu, seringkali kita lupa untuk bertanya, apakah benar harta mampu memberikan kebahagiaan yang sejati? Apakah kebahagiaan itu dapat ditemukan di antara tumpukan kekayaan yang kita kumpulkan? Kita berlomba-lomba mengejar materi, menumpuk harta demi memenuhi hasrat yang tak pernah padam. Namun entah mengapa, rasa puas selalu terasa jauh di luar jangkauan. Harta yang semula kita pikir akan menjadi sumber kebahagiaan, seringkali malah menyisakan kekosongan di dalam hati, sebuah ruang hampa yang tak dapat diisi dengan apapun yang bersifat duniawi. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah harta ini membawa kita ke puncak kebahagiaan atau justru menyeret kita ke dalam jurang keserakahan? Saat kita terlalu terfokus pada harta, kita mungkin lupa pada nilai-nilai yang lebih penting, seperti kasih sayang, ketulusan, dan kedamaian batin. Jika kita membiarkan harta menguasai hati, ia akan menjadi rantai yang membelenggu jiwa, menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Kita perlu merenung, apakah kita menguasai harta atau justru harta yang menguasai kita? Dengarkanlah kata-kata ini dan biarkan meresap ke dalam jiwa Anda. Aku memandang harta sebagai alat, bukan tujuan akhir dalam hidupku. Bagi sebagian orang, harta adalah puncak dari segala cita-cita. Namun bagiku, ia hanyalah sarana yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih mulia. Kekayaan yang kumiliki adalah titipan sementara, dan dalam tiap langkahku, aku berusaha untuk memanfaatkannya dengan bijak. Aku memilih untuk tidak terperangkap dalam gemerlapnya, tidak menjadikan harta sebagai pusat dari segala perhatian, melainkan menjadikannya jalan untuk menebar kebaikan. Di setiap koin yang beredar di tanganku, ada harapan bahwa ia akan membawa manfaat bagi sesama, mengalir seperti air yang menyegarkan tanah gersang. Aku menolak untuk tunduk pada kekuasaan harta, menolak untuk menjadikannya penguasa yang memerintah hidupku. Bagiku, harta adalah pelayan yang setia, bukan tuan yang mendikte setiap langkahku. Dalam kebebasan dari kesombongan dan kerakusan, aku menemukan kedamaian sejati. Aku tidak ingin terjebak dalam jerat materialisme yang membuat jiwa menjadi kering. Karena aku tahu, kebahagiaan tidak bisa dibeli, melainkan ditemukan dalam hati yang tulus. Dengan demikian, aku berdiri teguh, mengingatkan diriku bahwa kekayaan sejati terletak pada keikhlasan memberi, bukan pada seberapa banyak yang kita miliki. Tahta, sebuah simbol agung yang seringkali dikaitkan dengan kekuasaan dan kehormatan, menjadi dambaan bagi banyak jiwa yang bercita-cita tinggi. Ia berdiri megah di puncak ambisi, menawarkan pengaruh yang kuat dan penghormatan yang seolah tak tergoyahkan. Bagi mereka yang mendambakannya, tahta bagaikan cahaya yang memandu di tengah kegelapan, janji akan kejayaan yang tak tertandingi. Dalam imajinasi yang penuh harap,
tahta adalah puncak dari segala pencapaian. Sebuah tempat di mana suara kita akan didengar dan setiap kata menjadi hukum yang ditaati. Namun di balik kilau gemilangnya, apakah benar tahta mampu memberikan kita kejayaan sejati? Dalam pengejaran yang penuh gairah akan kekuasaan ini, banyak yang terlena oleh gemerlapnya tahta, tanpa menyadari bahwa di balik kemegahannya tersimpan godaan yang berbahaya. Tahta dengan segala daya tariknya seringkali menjerat kita dalam ilusi keagungan, membuat kita buta terhadap realitas yang ada. Kita mengira bahwa dengan menduduki tahta, semua keinginan dan hasrat akan terpuaskan. Namun seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Kekuasaan yang kita genggam bisa berubah menjadi beban yang berat, membuat kita terjebak dalam kesombongan yang perlahan-lahan menggerogoti jiwa. Alih-alih mencapai puncak kejayaan, kita mungkin justru tersesat dalam labirin keangkuhan yang tak berujung. Pada akhirnya, kita perlu merenungkan, apakah tahta ini benar-benar membawa kita menuju kejayaan yang kita impikan, atau justru menjerumuskan kita ke dalam lembah kesombongan yang dalam. Di atas tahta kita mungkin berdiri lebih tinggi dari yang lain, namun jika hati dikuasai oleh kesombongan, maka ketinggian itu hanyalah semu belaka. Kekuasaan sejati bukanlah seberapa tinggi tahta yang kita duduki, melainkan seberapa rendah hati kita tetap berada saat di puncak. Sebab hanya dengan rendah hati, kita bisa menjaga kejayaan itu agar tetap abadi, tidak tergerus oleh waktu dan godaan duniawi. Dengarkanlah kata-kata ini dan biarkan mereka meresap ke dalam jiwa Anda. Aku memilih untuk memimpin dengan hati, membiarkan nurani menjadi kompas yang menuntun setiap langkahku. Kekuasaan bukanlah senjata yang kugunakan untuk memerintah, melainkan sarana untuk melayani dengan tulus. Dalam setiap keputusan, aku mendengarkan bisikan kasih sayang dan keadilan, meyakini bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kelembutan hati, bukan dari tangan besi. Kekuatan bukan berasal dari tahta yang tinggi, tetapi dari kepercayaan yang diberikan oleh mereka yang kupimpin. Aku menempatkan diriku di antara mereka, merasakan suka dan duka bersama, agar setiap tindakan yang kuambil membawa manfaat yang nyata dan penuh arti. Aku sadar bahwa pengaruh yang kumiliki adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tahta bagiku bukanlah sekedar hak istimewa yang diwariskan, tetapi sebuah beban suci yang harus keemban dengan bijaksana. Di setiap kesempatan, aku berusaha menggunakan pengaruhku untuk menebar kebaikan, membangun jembatan kasih antara diriku dengan sesama. Aku menolak untuk terperangkap dalam godaan kepentingan pribadi, karena aku tahu bahwa kepemimpinan bukanlah tentang apa yang bisa kudapatkan, melainkan tentang apa yang bisa kuberikan. Di balik tahta yang megah, aku menemukan tanggung jawab yang besar. Dan dalam tanggung jawab itu, aku menemukan makna sejati dari sebuah kepemimpinan. Wanita, sosok yang seringkali diibaratkan sebagai simbol cinta dan keindahan, menjadi pusat perhatian dan impian bagi banyak hati yang mencari kebahagiaan sejati. Dalam setiap senyum dan tatapannya, terdapat pesona yang mampu menggetarkan jiwa, membangkitkan rasa kagum dan kasih yang tak terlukiskan. Wanita adalah puisi hidup yang berjalan, lembut namun kuat, indah namun penuh rahasia. Keberadaannya membawa warna dalam hidup, menciptakan harmoni yang menyejukkan di antara hiruk-pikuk dunia. Bagi banyak orang, wanita adalah perwujudan dari cinta itu sendiri, sebuah anugerah yang diidamkan, yang diyakini mampu membawa kita ke puncak kebahagiaan sejati. Namun dalam pencarian akan cinta yang tulus melalui seorang wanita,
Seringkali kita terjebak dalam ilusi yang menyesatkan. Kita melihat wanita sebagai sumber kebahagiaan, namun terkadang lupa bahwa kebahagiaan itu tidak hanya berasal dari keindahan fisik semata. Cinta sejati melampaui rupa. Ia terletak pada kedalaman hati dan kesetiaan dan ketulusan yang terpancar dari jiwa. Jika kita terlalu fokus pada keindahan yang kasat mata, kita bisa terjerumus dalam nafsu yang membutakan, mengejar bayang-bayang yang semu dan sementara. Wanita dalam segala pesonanya bukanlah sekedar objek untuk dipuja, tetapi seorang wanita yang juga memiliki hati, perasaan, dan harapan. Pada akhirnya kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah wanita benar-benar membawa kita menuju puncak cinta yang murni, atau justru menjebak kita dalam nafsu yang membakar? Keindahan fisik bisa memudar, namun cinta yang tulus akan bertahan selamanya. Wanita tidak seharusnya dilihat sebagai tujuan akhir dalam pencarian cinta, melainkan sebagai partner yang sejajar dalam perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menerima dengan tulus. Hanya dengan demikian kita bisa menemukan puncak cinta yang sesungguhnya, yang jauh melampaui sekedar hasrat dan keinginan duniawi. Dengarkanlah kata-kata ini dan biarkan mereka meresap ke dalam jiwa Anda. Aku mencintai dengan ketulusan yang mendalam, membiarkan hati memimpin dalam setiap langkah, bukan nafsu yang membara. Bagiku cinta bukanlah permainan emosi yang datang dan pergi seiring waktu, tapi sebuah ikatan yang dibangun dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ketika aku mencintai, aku memberikan seluruh jiwaku tanpa pamrih, menghargai setiap momen kebersamaan sebagai anugerah yang tak ternilai. Aku tak pernah melihat wanita sebagai sekedar objek pemuas hasrat, tetapi sebagai jiwa yang sepadan, yang layak dihormati dan dicintai dengan sepenuh hati. Dalam tatapan dan sentuhan ada penghargaan yang tulus terhadap keindahan batin yang dimilikinya, bukan sekedar pesona fisik sementara. Bagi diriku, cinta adalah sebuah komitmen yang kokoh, bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi seperti angin. Cinta adalah janji untuk setia, untuk tetap ada di saat suka maupun duka, untuk selalu mendukung dan memahami tanpa syarat. Dalam hubungan yang dijalani, aku melihat wanita sebagai partner sejati, seseorang yang berjalan bersamaku di jalan kehidupan, berbagi suka dan duka, tawa dan air mata. Cinta yang kumiliki bukanlah tentang apa yang bisa kudapatkan, tetapi tentang apa yang bisa kuberikan. Tentang bagaimana aku bisa menjadi pendamping yang setia dan penuh kasih. Cinta sejati bagi diriku adalah perpaduan antara rasa hormat, pengertian, dan komitmen yang tak tergoyahkan, yang tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Harta, tahta, dan wanita, tiga kata yang seringkali menjadi pusat dari segala ambisi dan hasrat manusia. Mereka adalah simbol-simbol kekuatan yang bisa mengangkat kita ke puncak kejayaan, atau sebaliknya, menjatuhkan kita ke dalam jurang kehancuran. Harta menawarkan kilauan materi yang memukau, tahta menghadirkan kekuasaan yang memabukkan, dan wanita membawa pesona cinta yang memikat. Namun semua itu hanyalah cermin, memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita melihat mereka sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sejati, atau sebagai tujuan akhir yang menyesatkan? Pemaknaan kita terhadap ketiganya akan menentukan apakah kita terbang tinggi atau terjatuh dalam kegelapan. Setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil merupakan cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang teguh. Oleh karena itu, jadikan afirmasi ini sebagai panduan dalam setiap perjalanan hidup kita. Harta, tahta, dan wanita
adalah tanggung jawab, bukan sekedar kenikmatan. Biarkan bisikan jiwa yang tulus menuntun kita, jauh dari keserakahan, kesombongan, dan nafsu. Kita harus selalu ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diukur dengan tahta, dan tidak bisa diraih dengan memiliki wanita. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari keseimbangan, dari bagaimana kita menjalani hidup dengan kejujuran, kasih sayang, dan komitmen yang tulus. Jika kita memaknai ketiga kata ini dengan bijaksana, maka akan menjadi sayap yang membawa kita ke puncak kebahagiaan yang sesungguhnya, di mana cinta dan kedamaian bertemu dalam harmoni yang sempurna. Tanamkan kalimat ini pada jiwa terdalam Anda, bahwasanya aku adalah penguasa hidupku. Aku menggunakan harta, tahta, dan cinta dengan bijak. Aku terbang ke puncak dengan hati yang penuh kasih dan jiwa yang tenang. Terima kasih telah menemani perjalanan jiwa kita hari ini. Harta, tahta, dan wanita. Tiga kata yang seringkali membingkai impian dan harapan kita. Namun di balik kilau dan pesona mereka tersembunyi makna yang lebih dalam, yang hanya dapat kita temukan melalui bisikan jiwa yang tulus. Biarkanlah harta menjadi alat untuk kebaikan, bukan tujuan yang membutakan. Biarkanlah tahta menjadi tanggung jawab yang kita pikul dengan rendah hati, bukan dengan kekuasaan yang membuat kita sombong. Dan biarkanlah wanita menjadi partner sejati dalam cinta yang tulus, bukan sekedar objek yang kita kejar. Dalam keheningan hati, dengarkanlah bisikan jiwa yang membimbing kita menuju kebahagiaan sejati. Ingatlah selalu, kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memaknai dan menggunakannya. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan cinta, kebaikan, dan kedamaian. Sampai jumpa di video kita berikutnya, di mana jiwa-jiwa kita akan kembali berdansa dalam alunan kata yang penuh makna. Tetaplah mendengar bisikan jiwa dan temukan kebahagiaan sejati di dalamnya.